Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Muda Project bersama saya Vicky Rivaldi Nugroho. Hari ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam kelas 8 bab 5 dengan materi pokok tentang sujud. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat memberi manfaat bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Hari ini kita akan membahas beberapa submateri. Yang pertama mengenai pengertian sujud, yang kedua mengenai sujud syukur, yang ketiga mengenai sujud tilawah, dan yang terakhir mengenai sujud syahwi. Kita mulai dari sujud. Mari kita mengenal pengertian sujud. Sujud merupakan suatu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kita kepada Allah. Dengan bersujud, itu tanda bahwa kita patuh terhadap perintah-perintah Allah dan wujud tunduk kita kepada Allah. Jika membicarakan sujud, tentu tidak lepas dari anggota sujud. Anggota sujud itu ada 7. Ketujuh anggota ini yang menempel di tanah atau tempat sujud kita. Yang pertama, dahi. Kemudian kedua telapak tangan kita. Kemudian kedua lutut kita. Dan yang terakhir, kedua jari-jari kita dalam posisi yang memancat ke tanah. Kemudian, apa kaitannya sujud? Sujud itu erat kaitannya dengan sholat, meskipun sujud itu juga bisa dilaksanakan di luar sholat. Sujud dalam sholat adalah sujud yang kita kerjakan saat kita melaksanakan sholat. Setiap rakaat kita melaksanakan 2 kali sujud. Dalam sehari kita melaksanakan 17 rakaat. Jadi, ketika di total dalam sehari kita melaksanakan 34 sujud. Dan itu adalah sujud minimal kita, sujud wajib kita kepada Allah sebagai bukti kita menghambakan diri kepada Allah. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai sujud syukur. Secara pengertian, sujud syukur merupakan sujud yang kita lakukan ketika kita memperoleh kenikmatan dari Allah atau ketika kita terhindar dari suatu bara bahaya. Sebagai wujud syukur kita, bersyukur karena memperoleh nikmat dan bersyukur karena terhindar dari bahaya. Dasar hukumnya merupakan sunnah sesuai dengan hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian, kenapa kita melakukan sujud syukur? Sebab-sebab melakukan sujud syukur itu ada 2. Yang pertama, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah. Dan yang kedua, ketika kita terhindar dari bahaya. Sebagai contoh, misalkan kita mendapatkan kabar kalau kita itu menjadi peringkat 1 di sekolah, maka kita disunahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Atau mungkin ketika kita dalam mara bahaya, misalkan terhindar dari suatu kecelakaan atau terhindar dari terpeleset sehingga kita tidak mengalami cedera, kita juga harus bersyukur, disunahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Lalu bagaimana tata caranya? Sujud syukur itu tata caranya yang pertama menghadap ke kiblat. Yang kedua kita melakukan niat untuk sujud syukur. Kemudian kita bersujud dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian kita duduk dan salam. Sekarang kita lanjutkan mengenai sujud syahwi. Sujud syahwi adalah sujud yang kita lakukan karena kita lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Baik ragu-ragu telah meninggalkan rakaat sholat atau meninggalkan gerakan sholat. Sujud syahwi dilaksanakan 2 kali setelah tahiyat akhir. Dasar hukumnya adalah sunnah menurut hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Lalu, kenapa kita melaksanakan sujud syahwi? Alasannya, yang pertama ketika kita lupa meninggalkan salah satu rukun sholat. Baik itu misalkan kita lupa ruku, lupa sujud,
lupa Al-Fatihah dan lain sebagainya yang termasuk rukun-rukun sholat. Yang kedua, lupa atau ragu jumlah sholat. Ini sering terjadi ketika kita sudah melaksanakan tahiyat akhir, kita lupa. Misalkan kita sholat duhur, kita tahiyat akhir, tapi kita lupa ini rakaat ketiga atau rakaat keempat. Nah, ketika itu kita melaksanakan sujud sahwi. Kemudian lupa membaca kunut, ini bagi yang terbiasa kunut subuh, maka kita melaksanakan sujud sahwi. Kemudian lupa membaca tasyahud awal, dan yang terakhir kelebihan atau kekurangan rakaat. Lalu bagaimana tata caranya? Setelah selesai tasyahud akhir, kita langsung sujud, kemudian membaca doa Subhana man la yanamu wa la yashhu. Kemudian kita bangun dari sujud disertai takbir, duduk sebentar, kemudian sujud lagi, membaca doa itu lagi, kemudian duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Kita lanjutkan pembahasan mengenai sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang kita lakukan karena kita membaca, mendengar, atau menghafal ayat sajadah, baik di dalam maupun di luar sholat. Dasar hukumnya menurut hadis riwayat Tirmizi adalah sunnah. Lalu kenapa kita melaksanakan sujud tilawah? Yang pertama karena kita membaca ayat sajadah. Yang kedua karena kita mendengar ayat sajadah. Dan yang terakhir karena kita menghafal ayat sajadah. Lalu bagaimana tata caranya? Tata cara sujud tilawah itu ada dua, yaitu di dalam sholat dan di luar sholat. Sekarang kita masuk pembahasan sujud tilawah di luar sholat. Sujud tilawah di luar sholat caranya adalah yang pertama berdiri tegak menghadap ke posisi kiblat. Yang kedua kita niat untuk melakukan sujud tilawah. Yang ketiga takbiratul ihram, membaca takbir Allahu Akbar. Kemudian kita sujud satu kali dengan membaca doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wasyaqqa sam'ahu wa basyarahu biqaulihi wa quwwatihi. Kemudian duduk dan mengucapkan salam. Nah, kasus yang kedua adalah ketika kita membaca, mendengar atau menghafal ayat sajadah di dalam sholat. Bagaimana caranya? Yang pertama pasti posisi berdiri, karena imam atau kita membaca ayat sajadah pasti setelah membaca Al-Fatihah. Kemudian setelah itu kita sujud, langsung sujud. Dan sujud kita membaca doa sajadah. Kemudian kita berdiri lagi untuk melanjutkan sholat. Sujud tilawah erat kaitannya dengan ayat sajadah. Dalam Al-Quran terdapat 15 ayat sajadah yang sudah ditentukan tempatnya. Yang pertama, Quran Surat Al-A'raf ayat 206. Yang kedua, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 15. Yang ketiga, Quran Surat An-Nahl ayat 49. Yang keempat, Quran Surat Al-Isra ayat 109. Yang kelima, Quran Surat Al-Hajj ayat 18. Yang keenam, Quran Surat Maryam ayat 58. Yang ketujuh, Quran Surat Al-Hajj ayat 77. Yang kedelapan, Quran Surat Al-Furqan ayat 60. Yang kesembilan, Quran Surat An-Naml ayat 25. Yang kesepuluh, Quran Surat As-Sajdah ayat 15. Yang kesebelas, Quran Surat Shad ayat 24. Kedua-belas, Quran Surat Fusilat ayat 38. Yang ke-13 Quran Surat An-Najm ayat 62. Yang ke-14 Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 21. Dan yang terakhir Quran Surat Al-Alaq ayat 19. Sekian pembahasan kali ini, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan, sehat selalu. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.